Dahulu kala di Betawi ada seorang pendekar bernama Pitung. Ia adalah anak dari Bang Piun dan Mbok Pinah. Ia sering dipanggil dengan sebutan Bang Pitung. Bang Pitung adalah pendekar yang baik hati, patuh kepada agama, dan selalu menolong sesama. Bang Pitung mendapatkan ilmu bela dirinya, yaitu melalui seseorang yang bernama Haji Naipin. Ia adalah tokoh Betawi yang dikenal dengan keahlian ilmu bela diri, yaitu pencak silat. Dengan ilmu yang sudah diturunkan oleh Haji Naipin, Pitung pun menggunakan ilmu bela dirinya untuk berbuat kebajikan, berbuat baik, untuk menolong sesama. Bang Pitung pun memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia tak mempan ditempuh senjata. Tetangga-tetangga Bang Pitung hidup serba kekurangan. Bang Pitung pun merasa iba. Apalagi orang-orang kaya justru semakin kaya tanpa memedulikan rakyat yang miskin. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat, ucap Bang Pitung dengan tegasnya. Bang Pitung pun mengumpulkan pemuda-pemuda di kampungnya. Mereka merampok harta milik orang-orang kaya. Harta itu pun kemudian dibagikan kepada rakyat miskin. Meskipun Bang Pitung suka merampok, tapi ia tidak suka dengan perampok yang merampok untuk kepentingan pribadi. Ia justru selalu memberi pelajaran kepada mereka. Aksi Bang Pitung pun akhirnya terdengar oleh kompeni Belanda yang menguasai daerah itu. Kita harus menghentikan Pitung agar kompeni Belanda tidak resah dengan keberadaannya, ucap kepala polisi kompeni Belanda. Berbagai upaya dilakukan, namun Bang Pitung selalu bisa lolos dari pasukan kompeni Belanda. Berkali-kali kompeni Belanda mencoba menembaknya, tapi Bang Pitung tak terluka sama sekali. Kepala kompeni Belanda hampir putus asa. Bagaimana cara menangkap Pitung? Apakah ia tak memiliki kelemahan? Tanya kepala kompeni Belanda karena merasa kesal dengan aksinya Pitung yang kian hari kian meresahkan. Sampai suatu hari ada antek-antek Belanda yang membocorkan apa rahasia dari kekebalan dan kelemahan si Pitung. Akhirnya aku tahu kelemahanmu Pitung, ucap kepala kompeni Belanda dengan geram. Setelah beberapa lama, kompeni Belanda mengetahui persembunyian si Pitung. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menyergap si Pitung. Kompeni Belanda yang sudah mengetahui kelemahan si Pitung pun dengan mudah melumpuhkan Pitung, yaitu dengan cara mengambil jimatnya saat dia mandi dan menembak si Pitung dengan peluru emas. Akhirnya Pitung pun meninggal karena luka tembak peluru emas. Sesudah meninggal dunia, makamnya dijaga oleh tentara karena percaya bahwa si Pitung akan bangkit dari kubur.